Halo semuanya, hari-hari ini ada yang bertanya pada saya mengenai lagu ini. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite. Lalu saya bertanya-tanya, mengapa mereka pada tanya ini ya? Ya, karena ternyata saya pernah menyanyikan lagu ini, seperti ini. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende. Salah satu pesan yang saya dapat dari WhatsApp itu katanya sedang tersebar bahwa lagu ini diyakini sebagai fenomena yang membuat orang menjadi tenang kalau mendengarkannya. Dan lagu ini dikatakan diciptakan oleh seorang biarawati sesaat sebelum pandemi 2019 yang lalu. Nah, ini tentu informasinya salah soal pencipta lagunya, karena pencipta lagunya adalah sepasang suami istri, Roberta Torresi dan Paolo Pisoni. Mereka menciptakan lagu ini untuk mempersembahkan keluarga mereka kepada Bunda Maria. Itu sudah sejak tahun 2004 yang lalu. Jadi informasi pertama tadi keliru. Tapi kalau soal lagunya menenangkan pikiran atau jiwa itu ya terserah masing-masing. Kalau memang membuat tenang ya masing-masing orang kan beda-beda. Lalu WA yang kedua itu mengatakan, agak panjang ya, tapi intinya jangan menyebarkan video lagu-lagu dari kelompok ini karena mereka hanya tampak Katolik tapi sebenarnya bukan. Banyak orang tertipu memberikan donasi karena mengira mereka biarawan-biarawati Katolik tapi ternyata bukan. Nah, untuk informasi ini, untuk pesan yang kedua tadi agak panjang, itu di situ ada alamat website Fraternidad Aurora ORG. Lalu saya browsing lagi, ada website lain dari kelompok ini yaitu Misairos Divinos ORG. Dan memang betul seperti yang tertulis dalam pesan kedua yang saya terima yang lebih panjang tadi, kelompok ini berhubungan atau memiliki hawa New Age ya. Jadi suatu gerakan religius, bukan agama, tapi gerakan religius spiritual yang ajarannya macam-macam ya, mencampur-campur dari aneka macam hal. Nanti silahkan browsing sendiri soal New Age ya. Tapi dalam konteks kelompok ini, mereka menggunakan tanda-tanda yang sangat berhubungan erat dengan gereja Katolik. Bunda Maria, Tuhan Yesus, lalu dengan pakaian biarawan-biarawati mereka, doa rosario, doa kerahiman ilahi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka bukan kelompok Katolik karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Kalau saudari-saudara nanti melihat di website yang tadi, itu ada bahasa Inggrisnya kok. Itu bisa dilihat bagaimana sejarah kelompok ini berdiri dan apa isi ajarannya. Kelompok ini baru berdiri pada tahun 2007. Mereka mengaku mendapat penampakan dari Bunda Maria pada suatu perkumpulan di Uruguay. Lalu katanya Bunda Maria meminta supaya didirikan sebuah pusat spiritual atau semacam rumah retret gitu ya. Jadi mereka terus berkembang, mendirikan biara juga tahun 2009, mendirikan tarekat Order of Mercy atau Ordo Kerahiman yang didirikan secara privat. Jadi tidak atas restu gereja Katolik dan tentunya juga tidak akan direstui karena ajarannya memang menyimpang. Mereka membuka perkebunan, peternakan, mengaku mendapat penampakan pertama dari Bunda Maria secara pribadi kepada Bruder Elias tahun 2011 yang meminta untuk mendirikan Marian Center of Aurora atau tempat untuk memuji Bunda Maria yang diberi nama Aurora. Ini nanti juga aneh kata Aurora ini. Mereka mendirikan bangunan patung macam-macam atas permintaan Bunda Maria sejak tahun 2012. Lalu sejak 2013 mereka mengklaim bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri dan memberikan pesan setiap hari. Salah satu pesan yang aneh ya tadi salah satunya tentang Aurora itu tadi. Jadi Aurora itu dikatakan adalah suatu kesadaran yang membawa harapan baru bagi semesta. Aurora adalah cahaya yang muncul dengan cemerlang setelah siklus kegelapan. Aurora adalah kemungkinan yang diterima oleh semua makhluk untuk kembali kepada Tuhan di alam semesta ini. Jadi ada ajaran-ajaran yang aneh, tidak bisa saya sebut di sini semua. Tapi kemudian juga mereka di websitenya mengatakan bahwa
tarekat religius mereka itu adalah organisasi religius Kristen ekumenis, jadi tidak hanya Katolik, bersifat otonom, tidak berafiliasi dengan agama apapun. Jadi mereka sendiri mengatakan kami bukan bagian dari gereja Katolik begitu. Tetapi mereka membuat bentuk kehidupan monastik, kehidupan membiara yang sangat mirip dengan gereja Katolik, dengan doa-doa yang mirip dengan gereja Katolik, dengan tadi rosario, rosario kerahiman juga, lalu ada patung Bunda Maria, patung Santo Yosef, ada tempat adorasi dan sebagainya. Lalu yang lucu dari ordo itu dituliskan bahwa ordo ini berupaya menawarkan dirinya tanpa syarat sebagai instrumen karya ilahi dalam persekutuan dengan semua manusia dan kerajaan alam. Nah, ungkapan kerajaan alam ini yang membuat kita langsung berpikir bahwa ini pasti ada hubungannya dengan New Age tadi, suatu gerakan spiritual religius yang bukan agama tetapi selalu mengkaitkan dirinya dengan kekuatan alam dan lain sebagainya. Sudah sejak tahun 2012, Keuskupan Salto di Uruguay, tempat kelompok ini berada, memperingatkan para kaum beriman, umat Katolik supaya jangan sampai disesatkan oleh kelompok ini, karena kelompok ini jelas bukan Katolik dan tidak mengajarkan ajaran iman Katolik yang benar. Keuskupan Salto Uruguay ini juga mengatakan, karena beliau tahu persis kan kelompok ini di mana dan bagaimana, beliau mengatakan bahwa meskipun kelompok ini menggunakan aneka macam unsur-unsur Katolik, devosi kepada Bunda Maria, menggunakan kata-kata Paus Yohanes Paulus II, tapi mereka juga menggunakan kata-kata seperti reinkarnasi, Atlantis, karma, Andromeda, mantra, ekstraterestrial, intraterestrial, macam-macam yang kalau kita dengar kita langsung mengerti ini pasti tidak benar, ini ada yang aneh. Maka sekarang kalau kita kembali ke pertanyaan awal tadi, tentu ada benarnya juga kalau kita tidak lagi menyebarkan video-video dari kelompok ini apapun itu. Karena meskipun kita mungkin juga tidak mengerti bahasanya atau apalah, mungkin kita hanya suka lagunya, tetapi kan dengan demikian kita mendukung kelompok ini di dalam menyebarkan ajarannya yang menyimpang itu. Tapi kalau soal lagunya misalnya ya, lagu yang dipertanyakan, lagu La Voce di Maria, itu jelas yang menciptakan orang Katolik yang sejati. Mereka ingin memuji Bunda Maria, mempersembahkan keluarganya kepada Bunda Maria, maka lagunya sih gak apa-apa, silahkan didengarkan. Tapi kalau misalnya dari kelompok ini, meskipun lagunya juga bagus-bagus sih menurut saya, tetapi hati-hati, karena salah satu metode gerakan New Age itu juga membangun kenikmatan spiritual dengan mendengarkan lagu-lagu yang bagus-bagus, yang indah-indah, ada suara alamnya, menenangkan jiwa, tetapi tidak memberikan pengajaran yang tepat seperti yang diajarkan oleh gereja Katolik. Jadi kita harus hati-hati. Betul juga untuk tidak menyebarkan video-video dari kelompok ini, karena itu artinya kita mendukung gerakan mereka ya. Meskipun lagunya tidak salah, lagu La Voce di Maria ya lagu Katolik, diciptakan oleh sepasang suami istri Katolik yang mempersembahkan keluarga mereka untuk Bunda Maria dengan lagu ini. Tetapi kemudian lagu ini dimanfaatkan oleh kelompok tersebut. Maka untuk tidak mendukung mereka ya jangan menyebarkan video dari mereka apapun lagunya. Tapi kalau lagu La Voce di Maria sendiri misalnya yang sedang kita bahas ya, kalau tidak dinyanyikan oleh kelompok-kelompok yang seperti itu ya tidak masalah, bisa kita dengarkan. Lagunya tidak ada masalah, yang bermasalah itu kelompoknya. Kalau kita mendengarkan, memutar, menyebarkan lagunya, itu kan berarti kita mendukung kelompok ini meskipun lagunya sendiri tidak salah. Kesimpulannya, 1, para biarawan-biarawati yang tampak di dalam video itu bukanlah biarawan-biarawati Katolik. Meskipun mereka tampaknya Katolik, menggunakan atribut Katolik, dengan doa-doa Katolik, tetapi ajarannya bukan ajaran Katolik. Yang kedua, lagu La Voce di Maria itu diciptakan oleh sepasang suami istri Katolik dengan iman Katolik, dengan maksud Katolik. Tetapi kemudian lagu ini dinyanyikan oleh kelompok tersebut
untuk mempromosikan kelompok mereka. Maka yang bermasalah bukan lagunya tetapi kelompok yang menyanyikannya. Yang ketiga, kita sebagai umat Katolik janganlah mudah menjadi panik, marah atau bingung. Ya mari kita pelajari, kita perdalam kembali iman kita khususnya di masa Prapaskah ini supaya kita menjadi tahu kalau ada sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak benar, kita bisa langsung sadar, oh ini tidak sesuai dengan ajaran gereja. Selamat melanjutkan masa permenungan dan retret agung di masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita semua senantiasa. Berkah dalam. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che ti fa cantare, sei la mamma mia.